Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka Albayaki dari SMK Negeri 1 Majalaya, kelas 10 TKJ 1, kelas standar industri. Kali ini saya akan membahas tentang networking model. Definisi. Networking model adalah sebuah konsep arsitektur yang digunakan sebagai standar dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan, jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah standar atau spesifikasi umum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984 ya, dengan nama OSI atau Open System Interconnection yang atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Oke, ini jadi ada dua contoh ya. Ini sebelum adanya 7 model networking dan ini sesudah ada. Sebelum ada networking model, acak-acakan ya di sini. Jadi kemungkinan data atau jaringan bertabrakan itu sangat besar. Kalau di sini sudah tersusun untuk application presentation, tapi tidak menutup kemungkinan juga datanya akan bertabrakan. Tapi bisa dibilang cukup kecil, bahkan hampir tidak ada ya kemungkinan untuk datanya bertabrakan. Oke, kita lanjut. Ini di sini ada dua networking model, yang satu TCP/IP, yang satu OSI. Kita TCP/IP dulu kita bahas. Networking sekarang memakai TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Untuk OSI sebaliknya, karena kompleks maka sering digunakan kebutuhan edukasi. Kita bahas dulu OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar kerja yang konsisten. Untuk TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet, juga didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau disebut juga DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke satu lapisan yang lebih luas. Sebenarnya cara kerja TCP/IP dengan OSI itu bisa dibilang sama ya, tapi ya udah kita jelaskan aja cara kerja jaringan TCP/IP. Memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Paket dikirim melalui router. Router berfungsi mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Paket berhasil dikirimkan ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai ke alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi file utuh. Di sini ada OSI layer, TCP/IP layer. Untuk OSI layer di sini lebih kompleks ya, karena ada 7 kayak ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Untuk TCP/IP ini kenapa bisa jadi 4 di sini? Karena application ini ringkasan dari application, presentation, dan session menjadi satu application. Lalu data link dan physical ini disatuin menjadi link ya, makanya menjadi 4. Kita lanjut, kita bahas yang pertama application layer. Lapisan aplikasi melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan, protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Kita lanjut. Ini ya implementasi untuk application layer, bisa dipahami. Oke. Yang kedua, transport layer, lapisan transport. Mengatur pengiriman dan memastikan keandalan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. TCP Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirimkan secara berurutan, mencegah kemacetan dan serta mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Kekurangannya yaitu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. UDP atau User Data Protocol tidak berbasis koneksi, menggunakan data pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli jika paket hilang
kelebihannya. UDP dapat mengirimkan data jauh lebih cepat dibandingkan TCP. Kita lanjut. Oke, yang ketiga ada network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket untuk network layer. Hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Kita lanjut. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Sekarang kita bahas encapsulation dan decapsulation. Untuk encapsulation pada komputer, pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket yang disebut dengan encapsulation. Pada jaringan komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Ini decapsulation, ini encapsulation. Oke, kita lihat di sini. Ini ada pecahan-pecahan data, proses pemecahan data disebut encapsulation. Lalu ini penerima ya, paket data dikirim lalu digabungkan lagi pecahan datanya, ini disebut decapsulation. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.